Apa sih pentingnya kita mempelajari ilmu kedokteran klasik, Ustaz? Karena kan sekarang sudah ada ilmu kedokteran modern nih, ya dokter apa segala macam. Masih perlu nggak sih kita mempelajari kedokteran klasik, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sering muncul ya. Nah. Kenapa sih cari klasik padahal modern sudah ada? Bukankah ketinggalan zaman kalau kita pakai klasik? Itu dia. Ternyata ilmu pengobatan itu adalah seni. Seni ya? Seni untuk apa? Menuju kesembuhan. Kalau orang bilang banyak jalan menuju kota Roma, kita bilang banyak jalan menuju kota Mekah. Masya Allah. Nah, banyak jalan menuju kesembuhan. Seni. Kedokteran klasik seni, kedokteran modern seni. Mau tradisional, mau apa, silahkan itu seni. Dan seni yang diinginkan satu tujuan, yaitu apa? Kesembuhan dari diri kita yang sakit atau orang yang kita obatin. Itu. Apapun seninya, tanpa yang klasik mencela yang modern, modern tanpa mencari kesalahan-kesalahan klasik. Di masa silam nggak ada istilah virus, bakteri, jamur, karena belum ketemu mikroskop. Ya, tapi dengan keklasikan mereka, dengan simpelnya kondisi mereka, subhanallah ajib, mudah, simpel, efektif, efisien, ekonomis. Nah, ternyata sehat itu mudah, sehat itu murah kalau kita tahu konsepnya. Nah, klasik ini bukan berarti tinggal di zaman kita, enggak. Dengan kesederhanaan teori mereka, ternyata sangat efektif dipakai di zaman kita, di zaman sekarang, yang orang, Masya Allah, mayoritas penyebab penyakit zaman sekarang apa? Makan minuman instan. Contohnya apa nih, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Contoh ya, sering yang kita sampaikan dalam kajian-kajian misalkan tentang panas dan dingin. Panas dan dingin bukan rasa, tapi sifat. Kita, para ulama mengambil konsep dari satu hadis Nabi, kemudian dikembangkan. Memang asalnya mereka ambil sumber Tibun Nabawi, ilmu pengobatan Tibun Nabawi yang sebenarnya Nabi nggak pernah bicara. Ini loh, saya punya Tibun Nabawi. Nggak ada, ya? Nggak ada. Cuma ulama-ulama setelahnya merangkum. Kitab mereka Tibun Nabawi dicomot dari ayat Al-Quran, mereka mentadabburi ayat. Dari hadis diambil, kemudian dijadikan konsep ilmu pengobatan. Contoh dari ayat, seperti Ibnu Qayyim sebutkan, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu bisa dihancurkan dengan perintah Allah. Contoh, yang dingin dihancurin dengan panas. Maka penyakit yang sifatnya dingin bisa dihancurin dengan habatus sauda. Mereka hanya mentadabburi ayat, bukan kita melihat berdalil, hanya mentadabburi, mengambil konsep dari ayat ini. Kemudian juga surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ada panas, ada dingin, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka, ada taubat, ada maksiat, ada syirik, ada tauhid, ada sunnah, ada bid'ah, dan seterusnya. Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk ada sehat, ada sakit. Nah, di sini juga konsep, ya, diantaranya dengan ini mereka ambil kalau ada penyakit sifatnya panas, kasih yang dingin. Nah, dan orang kalau kebanyakan dingin akan menjadi malapetaka. Orang kebanyakan panas juga jadi malapetaka. Di antaranya banyak sekali para ulama menyebutkan contoh ayat ketika Nabi Ibrahim dilemparkan di bara api yang sangat menyala, ya, yang betul-betul sangat panas, ya, kayu yang menyala-nyala dilempar dengan manjanik, ketapel ke api ini. Kemudian apa firman Allah? Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak berhenti di sini disebutkan mereka. Bukan dingin saja, wa salaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Karena kalau nggak disebutkan keselamatan atas Nabi Ibrahim bisa meninggal kedinginan karena api yang panas jadi dingin. Coba. Artinya kalau tubuh kita terlalu dingin akan menimbulkan masalah, malapetaka bagi diri kita. Wah, subhanallah. Di sini ulama menyebutkan Allah tidak akan membiarkan umatnya celaka. Pasti dijelasin. Itu kesimpulan mereka dari kitab-kitab klasik. Kemudian dari hadis Nabi, hadis yang betul-betul keluar dari lisannya Nabi, satu hadis Aisyah riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, kata Nabi SAW ketika makan semangka dan kurma rutab, naksiru harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Kita rusakkan, kita netralkan panasnya kurma rutab dengan dinginnya semangka dan sebaliknya. Ini jadi konsep juga. Sampai konsep apa? Jadi kalau kita makan sering panas dingin. Kalau ada diri kita lagi sakit sifatnya panas, kasih pendingin.
Jadi makanannya ada panas Bukan dingin. berarti makan es ya. Bukan bakso sama es kelapa muda, bukan. Ya. Nah, tapi apa? Makanannya sifatnya. Sampai Imam Bukhari bikin judul coba. Bab al-jama' bainal launaini fil akli bimarrah. Ini menunjukkan fakihnya Imam Bukhari bahas tentang makanan. Ketika disebutkan meriwayatkan hadis, bab mengumpulkan dua sifat makanan sekaligus. Jadi nggak dikasih jarak. Habis makan kurma, timun nanti setengah jam kemudian. Enggak. Berarti langsung saat itu juga. Langsung saat itu juga. Itu contohnya. Dan dua warna di sini. Kata Ibnu Qayyim bisa jadi warna bukan panas dingin doang. Kalau ada makanan yang bikin keras, konstipasi di perut, kasih makanan yang bikin perut lembek. Itu diantara contohnya juga. Jadi bukan hanya sifat doang. Kemudian yang lebih ajibnya lagi Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah membuat judul, disinilah kenapa saya bikin buku Latai As Syifa'ul Gharib. Karena judul ini. Sebentar. Pak kameramen ambilin 2 buku Pak kameramen. Apa? Masya Allah. Baik lanjut Ustaz. Biru. Nah, wa subhanallah judulnya apa? Faslun fil ilaji wa hifzi sihhati bidafi kulli syai'in bididdih. Bab mengobati penyakit dan menjaga kesehatan dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Gitu. Barakallahu fikum. Berarti sebegitu pentingnya untuk dunia kedokteran klasik ini, ya, artinya kita nggak menafikan kedokteran klasik. Nah, begitupun kalau Anda lihat kemarin waktu masalah pandemi ini, Ustaz, kita kan istilahnya kalau virus itu kedokteran modern kan tahu virus segala macam. Cuman kalau digabung dengan kedokteran klasik, artinya pun Rasulullah bilang ketika ada orang sakit jangan masuk ke sana, gitu kan. Itu salah satu mungkin kombinasi saja. Iya, dan intinya sama. Dokter ada isolasi, ada istilahnya apa kemarin di blokade physical distancing. Sebenarnya disampaikan Nabi loh ya. Bahkan Nabi ngajarkan physical distancing. Sampai kata Nabi SAW, la yuridanna mumridun an musih. Janganlah campur orang yang sehat dengan orang sakit. Nggak boleh dicampur, ada isolasi di sini. Ketika ada juga ada pandemi ya atau ada wabah ya, Nabi juga menganjurkan demikian. Jangan yang di dalam jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Dan ini apa? Idza sami'tum bi ardin, kalau Anda mendengar satu daerah kena wabah, hanya mendengar doang, Nabi nggak mengizinkan masuk, hanya mendengar. Ya, artinya jauh-jauh dari tempat wabah kita sudah nggak boleh dengar berita sana kena wabah aja, kita nggak boleh datengin. Ini bimbingan dari Nabi. Walaupun konsep tawakal itu. Konsep tawakal dengan sebab, ya. Nah, masalahnya orang tawakal tapi nggak pakai sebab. Nah itu dia, tapi orang Indonesia Ustaz, semakin dikasih tahu jangan, justru penasaran, pengen gitu. Apa harus terkena dulu baru? Tapi memang wabah waktu itu ya sebenarnya COVID ada, jangan bilang nggak ada ya. Ada orang bilang ekstrem kanan ketakutan bener sama COVID, yang ekstrem kiri samsek nggak percaya sama COVID. Kita di tengah-tengah, COVID ada, cuma kita ambil sebab dong. Sebab diantaranya apa? Jangan bikin tubuh kita dingin lembab, karena COVID suka dengan tubuh dingin lembab. Hidung sudah dingin lembab, COVID terbang di mana-mana. Mau di rumah, nggak keluar rumah 2 tahun, kena. Iya. Virus nggak perlu ketok pintu, kena. Ya kan? Mau pakai masker 10 lapis, masih kena juga. Iya, benar, Ustaz. Nah, masih pakai vaksin juga kena loh ya. Iya. Artinya apa? Kita ngambil sebab, dan kalau menurut kedokteran klasik, sebab yang terbaik selain tawakal, itu sebab yang maknawi ya, termasuk amalan qalbiyah kita, sebab yang kita ambil, nih, jangan bikin tubuh kita dingin lembab. Kalau sudah tubuh dingin lembab, hidung dingin lembab, udah. Ini virus, bakteri, jamur akan mencari media dingin lembab. Kenapa ada orang kena COVID sampai sekali kena COVID 1 hari langsung meninggal? Karena dingin lembabnya ekstrim. Terlalu lembab. Dan virus diteliti oleh ahlinya, virus ini kalau sudah masuk tubuh berkolaborasi sama bakteri. Jadi cepat banget. Artinya COVID ada kan, buktinya ada yang meninggal karena COVID. Tapi pikiran juga ngaruh ya, psikosomatis itu. Sangat banget. Jadi untuk terkait sehat sakit, 2 faktor yang paling besar. Faktor dari dalam psikis kita. Ketika psikis kita ngedrop, saat itu akan semakin terpuruk. Ternyata psikis ini betul-betul melemahkan apa? Kalau bahasa klasik, melemahkan liver, melemahkan ginjal. Kalau bahasa modern sekarang, mengalahkan antibodi dia, melemahkan. Itu sudut pandang yang berbeda, intinya sama.
Nah, sebab dari luar yang terbesar pola makan. Kalau pola makan nggak dijaga, banyak lembab yang masuk, semakin parah. Tapi itu memang terkait saja ini kalau kita banyak pikiran mesti kita stres. Stres itu kadang-kadang malamnya banyak makan. Ada yang stres banyak makan, ada yang stres nggak makan. Ini tergantung responnya ya. Iya. Subhanallah. Ada yang stres lari ke diskotik, apalagi di Bali kan. Aduh. Naudzubillah.